Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Kupang, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur Anda dan kita semua di Kota Kupang ini mengalami kondisi kesehatan sehat walafiat. Menanggapi situasi COVID-19 di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat Kota Kupang, maka atas nama pemerintah saya mau menyampaikan beberapa informasi yang penting berkenaan dengan penanggulangan dan kesiapsiagaan Kota Kupang menghadapi penyebarluasan COVID-19. Yang pertama, Kota Kupang sudah membentuk tim gugus tugas percepatan penanganan COVID. Jadi kita sudah mempunyai tim gugus yang diketuai oleh Wali Kota dengan melibatkan seluruh komponen termasuk Forkompinda, termasuk pihak swasta ikut terlibat di dalam penanggulangan. Tim ini tujuannya untuk meningkatkan antisipasi kita semua dan bersinergi dalam mencegah dan andai kata terjadi kasus bagaimana menanggulangi. Melibatkan semua pihak, mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit rujukan. Yang terpenting di dalam tim ini, kita mau melibatkan peran serta masyarakat agar seluruh lapisan masyarakat terlibat. Tidak hanya untuk pencegahan, tidak hanya untuk penanggulangan, tapi ikut mengamankan dan tidak membuat warga kota panik untuk menyebarluaskan hoax yang tidak perlu di tengah masyarakat. Yang kedua, saudara, Kota Kupang, pemerintah Kota Kupang sudah menetapkan posko tim gugus penanggulangan dengan nomor kontak 0821 4456 8056. Saya ulangi sekali lagi, nomor kontak yang dapat dihubungi oleh seluruh warga Kota Kupang untuk bertanya ataupun menyampaikan sesuatu. 0821 4456 8056 atas nama Ibu Sri. Yang ketiga, sudah ditetapkan juga status siaga darurat. Jadi Kota Kupang mulai kemarin sudah menetapkan status siaga darurat. Untuk apa tujuannya? Untuk memudahkan koordinasi dan sinergi. Dan juga untuk menertibkan warga masyarakat yang belum terlalu patuh kepada situasi kita. Yang keempat, saudara, dalam rapat kemarin, pemerintah Kota Kupang bersama Ketua DPRD sudah menyiapkan, bahkan sudah menghitung kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk dua hal. Yang pertama, untuk infrastruktur pelayanan, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit, termasuk ruang isolasi. Dan yang kedua, untuk operasional kesiapsiagaan dan penanggulangan. Untuk petugas kesehatan, untuk siapa saja yang bergerak. Dan dibantu untuk mencegah dan menghindari. Oleh karena itu, himbauan pemerintah Kota Kupang kepada seluruh warga Kota Kupang. Yang pertama, saudara, ya, kita menjauhi kerumunan-kerumunan. Kita bekerja, kita belajar dan ibadah di rumah. Untuk para ASN sudah ada aturan yang jelas bagaimana tata cara kita bekerja di rumah. Ya, tetapi tetap siaga. Untuk anak-anak sekolah kita sudah liburkan selama 14 hari. Petugas Pol PP akan berkeliaran di tengah kota untuk memantau, beroperasi. Jangan sampai ada murid, anak sekolah yang berkeliaran di mal, di tempat-tempat hiburan, di tempat-tempat bermain. Mereka semua dianjurkan untuk di rumah. Ketiga, meminimalisasi bersentuhan dengan seluruh warga Kota Kupang, dengan orang lain. Tidak perlu kita bersentuhan. Pastikan sirkulasi udara di rumah saudara dalam keadaan yang baik dan lancar. Buka pintu, jendela, dan ruangan sehingga kita menghirup udara yang segar. Yang kelima, saudara, tunda seluruh kegiatan massal, pesta-pesta,
reuni, arisan yang tidak perlu. Yang keenam, andai kata Anda ingin keluar rumah, pastikan hanya keluar untuk berbelanja kebutuhan pokok. Sedangkan yang lain, Anda tidak perlu melakukan kunjungan atau keluar rumah. Ini beberapa himbauan, dan kepada warga Kota Kupang saya perlu informasikan update data. Sampai dengan kemarin ada 34 penderita orang dengan pemantauan. Dan kemarin siang pihak kesehatan sudah membebaskan 10 orang, sehingga orang dengan pengawasan di Kota Kupang hanya tinggal 24 orang. Hal yang menggembirakan juga adalah penderita dengan pemantauan yang berjumlah 1 orang kemarin sudah dinyatakan negatif, sehingga dia sudah bebas. Dengan demikian di Kota Kupang tidak ada lagi penderita dengan pengawasan, tidak ada lagi, sehingga tidak menjurus kepada suspek. Dengan demikian sampai situasi kemarin Kota Kupang aman. Karena itu saya juga pada himbauan yang terakhir, mari kita menciptakan keamanan di Kota Kupang ini, tidak menimbulkan kepanikan. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar Tuhan membebaskan kita dari ancaman yang menghebohkan ini. Dan gunakan HP saudara, gunakan sosial media untuk menenangkan, bukan untuk menyebarkan hoax, bukan untuk menimbulkan kepanikan. Saya percaya dengan langkah-langkah di atas, Kota Kupang ini tetap aman. Wis neno nokan kit.